Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita semua, mengambil ibrah dan pelajaran dalam kehidupan beliau, baik sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum bi'tsah atau setelah nubuat atau bi'tsah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau pada pertemuan kali ini akan kita mulai dengan Al-Ahdu Al-Makki, ya, periode Mekah. Bagaimana kehidupan setelah kenabian dan risalah dan dakwah. Jadi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW setelah menjadi Nabi itu adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama kita, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan wazifah atau pekerjaan, ya, profesi yang paling utama di permukaan bumi ini adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Muhammad SAW atau manusia yang paling agung, para nabi dan rasul itu tugasnya adalah berdakwah, ya, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah pekerjaan yang mulia yang disebutkan oleh ulama kita, dan Allah telah siapkan semuanya, ya, untuk mendukung dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Maka sudah sepantasnya setiap kita mengambil peran, ya, apapun perannya. Ada sahabat yang misalnya beliau tidak dikenal sebagai ahlu fatwa atau orang memberi fatwa dan menyampaikan ilmu, tapi dia dikenal sebagai panglima perang yang sangat cakap, ya, seperti Khalid bin Walid, ya. Ini nggak dikenal dengan yang lain, tapi beliau adalah panglima perang yang sangat lihai dan cakap, ya. Kemudian juga istri Nabi kita Muhammad SAW, Khadijah misalnya, akan tetapi beliau tidak dikenal sebagai banyak meriwayatkan hadis, ya, seperti Aisyah, akan tetapi sangat sudah disebutkan kisahnya bagaimana beliau mendukung dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan orang yang pertama sekali beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kita berbicara masalah dakwah, maka itu komponennya banyak sekali, jemaah, ya. Banyak sekali. Bilal misalnya dikenal banyak sekali peran beliau berjihad bersama Nabi SAW. Akan tetapi mungkin yang paling terkenal beliau seorang muadzin, ya, muadzinnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau dibaratkan oleh Nabi kita dengan Islam ini seperti rumah, ya, seperti bangunan, bunyal Islam ala khamsin, Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar. Nah, jadi seperti bangunan, maka kita bisa ambil peran. Ada yang pintu, ada jendela, ya. Kalau hari ini mungkin ada AC-nya, dulu nggak ada AC, hari ini ada AC, ya. Jadi ada lampu, banyak sekali yang bisa kita ambil peran dalam dakwah ini. Jadi tidak sempit, ya, sekali lagi bukan hal yang sempit. Bahkan kalau kita benar-benar profesional dalam hal tersebut, maka itu menjadi nilai tersendiri, ya. Ada itqan, ada profesionalitas yang tinggi dalam hal tertentu misalnya, ya. Dia cuma bisa azan misalnya, tapi sangat baik kalau azan tepat waktu, benar semuanya. Nah, ketika dia nggak ada, nanti orang akan kehilangan, ya. Akan kehilangan karena itu dilakukan dengan benar-benar
profesional. Kedua, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk tentang periode Mekah ini, Nabi kita Muhammad SAW hidup, semasa hidup beliau itu hanya di Mekah dan Madinah, ya. Makanya di sini disebut periode Mekah dan periode Madinah, ya. Tangqasimu hayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an syarrafahu Allah bin nubuwah wa risalah ila ahdaini. Terbagi dua, ya, kehidupan Nabi kita setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah dakwah sebagai Nabi, dua periode, ya. Dua-dua ada keutamaan, ya, satu sama lain yang berbeda tapi sama-sama unik, ya. Maka periode Mekah 13 tahun, periode Madinah itu 10 tahun pas, ya, hanya 10 tahun periode Madinah. Dua negeri ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam hidup. Akan tetapi dakwah beliau dalam rentan waktu 1400 tahun ini itu berkembang dari timur ke barat, utara selatan, ya. Cuman utara selatan mungkin ada tempat yang manusia nggak hidup di sana, ya, nggak hidup sana, ya, karena dingin dan lain sebagainya. Timur barat sampai dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan mukjizat bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu belum ada media sosial, ya. Belum ada Nabi, dan bahkan tidak keluar jauh dari kota Mekah dan Madinah. Bahkan tidak pernah keluar dari Jaziratul Arab, ya. Beliau pernah sebentar ke Taif, pernah ke Tabuk, ya, hanya beberapa hari, tapi nggak pernah keluar dari Jaziratul Arab. Tapi dakwah beliau sampai kemana-mana. Ini menunjukkan bahwa memang yang manusia itu cuma bisa berusaha dengan ikhlasnya, kemudian Allah yang urus sisanya. Hari ini kita bayangkan ada orang seluruh dunia dia pergi, tapi mungkin kalau dia meninggal orang nggak pernah ingat lagi, seolah-olah dia tidak pernah ada di permukaan bumi ini. Saya tidak perlu sebut nama, tapi sekitar 20 ya tahun yang lalu misalnya ada seorang tokoh dipuja-puji di begitu ini di media, ya. Walaupun dia pemikirannya agak nyeleneh gitu, ya, tentang Islam. Nah, hari ini nggak pernah lagi sebut-sebut namanya. Dulu ya kalau istilahnya itu media darling, ya, sangat mesra dengan media. Di mana-mana media pasti beritakan apa yang dia sampaikan. Tapi tiba-tiba sekarang 12 tahun atau 10 tahun dia meninggal, nggak pernah ada lagi. Berbeda dengan sebagian orang-orang yang lain, kadang hidup di hutan tapi namanya disebut-sebut, ya. Usianya tidak begitu panjang tapi selalu disebut-sebut kebaikannya, ya. Ini jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terkait dengan bagaimana Nabi kita dah selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu memberikan perubahan yang positif kepada seluruh dunia ini. Memang ulama kita menyebutkan angka 23 tahun itu tidak mesti seperti itu, karena itu adalah mukjizat bagi Nabi kita. Artinya 23 tahun beliau telah melakukan perubahan yang sangat luar biasa. Ya, hari ini misalnya ada orang yang ingin berdakwah, ya, atau nggak mesti dia 23 tahun, mungkin 230 tahun baru ada perubahan. 230 tahun, tapi itulah perubahan itu Allah yang berikan, atau Allah yang berkahi, ya, kalau memang dia ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika orang di luar Islam memberi penghargaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena itu 23 tahun mampu melakukan perubahan yang signifikan di Jazirah Arab dan sebagian besar dunia waktu itu, ya, sampai ke Persia, Romawi, ya, ke negara-negara Arab, negara-negara Afrika, ya, itu pengaruhnya sangat besar, ya. Dari hanya 23 tahun, ya. Hari ini orang 23 tahun hidup, apa yang bisa dia lakukan? Sebagian mungkin cuma hidup normal, artinya 23 tahun dia
mencari kebutuhannya, kemudian dia berusaha kumpulkan, mungkin tahun ke-24 habis lagi. Ada kisahnya begitu, dia kumpulkan uang 20 tahun sebanyak 20 miliar. 20 miliar ini dia mau simpan karena 20 tahun berikutnya atau sisa hidupnya dia mau nggak sanggup lagi kerja, mau invest saja 20 miliar ini. Tidak sampai 1 bulan 20 miliar yang dia kumpulkan selama 20 tahun hilang. Ya, karena yang tempat dia investasi nggak amanah. Akhirnya udah mulai lagi dari awal. Ya. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi angka 23 tahun tidak mesti seperti itu. Hari ini seseorang yang ingin perubahan dalam keluarganya misalnya, nggak apa-apa dia berdoa kepada Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Ya. Ketika diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, ya Allah, anak keturunanku juga ingin diberikan rahmat dan karunia oleh Allah. Dan alhamdulillah, ya, anak keturunan Nabi Ibrahim, walaupun beliau nggak pernah ketemu misalnya dengan anak keturunannya, kan, tapi itulah dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian mencakup ya dua periode tersebut, periode Mekah dan periode Madinah itu mencakup beberapa fase atau marhalah. Ya. Setiap marhalah itu ada kekhususan, ada keistimewaan yang tersendiri dari yang lain. Ya. Kemudian dia bisa dilihat secara gamblang atau kemudian harus kita melakukan sedikit pengamatan yang seksama. Ya. Kemudian periode Mekah sendiri, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ada 3 fase. Ya. Sekali lagi tadi saya ulang, ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Kemudian periode Mekah itu di sini penulis menyebutkan ada 3 fase. Ya. Yang pertama marhalatu da'wati as-sirriyah, fase di mana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, karena tekanan begitu kuat. 3 tahun pertama beliau tidak pernah menampakkan, ya, keislamannya, ya, sholat juga sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian baca Al-Quran, ya, yang diturunkan yang sudah ada, ya, sebagian kan belum sempurna 30 juz, tapi dibaca itu pelan-pelan, ya, sembunyi-sembunyi di rumah Abu Bakar. Ya. Itu selama 3 tahun pertama seperti itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, untuk kita sekarang tentu tidak mesti seperti ini, yang berdakwah sembunyi-sembunyi atau apa. Justru kalau di negara kita dakwah sembunyi-sembunyi nanti dianggap ini, ya. Namun yang ingin kami angkat pelajarannya di sini, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, terkait keislaman seseorang. Kadang ada orang masuk Islam mu'allaf begitu, sudah dewasa, tantangan yang dia hadapi berat, keluarganya, ya, pekerjaannya, ya, atau maka tidak mesti, ya, ketika dia Islam langsung dia umumkan, tidak mesti, ya. Khawatir dia nanti diintimidasi atau yang semacamnya, nggak mesti dia, karena bisa dia Islam dulu, tidak perlu KTP-nya langsung diubah, atau karena khawatir tadi banyak yang dia hadapi, atau sebaliknya justru nggak perlu sembunyi-sembunyi, terang-terangan, karena kalau mu'alaf banyak saudara-saudara yang baru membantu, bisa juga. Tapi ini tergantung konteks, tidak perlu sebagaimana Nabi ini kita sebutkan 3 tahun pertama sembunyi. Sedangkan kita hari ini tidak perlu flashback seperti ini. Tapi ini pernah dialami oleh Nabi, maka tidak apa-apa jadi pelajaran. Makanya itu tujuan kita belajar sirah. Berarti kalau misalnya ada seseorang, dia nggak mungkin pergi ke masjid, dia bersyahadat di masjid sampai ada diposting misalnya, ya, di media sosial. Dia nggak bisa melakukan itu. Dia ingin diam-diam, karena ada hal yang sangat banyak yang dia pertimbangkan, ya. Dan itu yang dilakukan oleh salah seorang pendeta besar, ya, pada masa ini. Karena dia pendeta awal, karena kalau langsung dia tampakkan dia Islam, ini akan banyak serangan sana sini, bahkan nyawanya bisa terancam. Akhirnya dia diam-diam dulu. Setelah kemudian dia bilang nggak sanggup lagi saya sembunyikan. Nah, akhirnya dia bilang udah nggak sanggup lagi saya sembunyikan, saya terpaksa menampakkan keislaman ini. Itu yang pertama, 3 tahun pertama itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Yang kedua,
marhalatu i'lan ad-da'wah fi ahli Makkah. Beliau kemudian mulai menyampaikan secara terang-terangan dakwah ini ya kepada penduduk Mekah di mana beliau tinggal ya. Ini mulai dari tahun keempat dari kenabian ya. Berarti kalau 40 tahun beliau menjadi nabi, umur 44 ini sudah mulai ditampakkan ya dengan terang-terangan. Ini kita ajak pada kebaikannya. Dan jamaah Allah Subhanahu wa taala terkait dakwah ini kita bersyukur di negara kita. Tentu ada saja ya hal-hal misalnya kaum muslimin atau orang-orang Islam ya merasa walaupun dia mayoritas tapi hak-haknya kurang diperhatikan misalnya. Namun jamaah Allah Subhanahu wa taala dari banyak hal ya, orang-orang yang pernah datang ke Indonesia mengatakan Indonesia ini surga dalam berdakwah. Kita ajak siapa saja mudah ya. Kita mau buat taklim seperti ini mudah. Ada negara kalau buat taklim ini DKM harus lapor dulu ke pihak kementerian apa misalnya, kementerian dakwahnya misalnya, atau kita misalnya kementerian agama harus lapor dulu di sana. Ini ada tadi. Kemudian yang jadi ustadz juga harus ada ini ya nomor. Kalau pegawai negeri ada nomornya kan, nomor induk pegawai itu ya. Ini ustadz juga di sebagian negara itu harus ada nomor registrasinya. Kalau nggak ada registrasi, masjid itu nggak boleh undang, nggak boleh diundang. Ya. Nah, di tempat kita nggak seperti itu. Ya, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat kita, alhamdulillah kita bisa melakukan banyak aktivitas. Tinggal nanti karena masalah-masalah teknis kita kompromikan dengan pihak-pihak terkait dan yang sebagainya. Jadi sekali lagi sebagian pengunjung atau orang dari luar negara Indonesia datang ke Indonesia, Anda seperti di surga ini, semua dakwah apa saja yang ingin Anda sampaikan, nggak perlu banyak birokrasi, nggak perlu banyak surat menyurat ini, tapi tinggal dilaksanakan saja, ya, dilaksanakan saja. Bahkan mungkin kalau ada ustadz yang banyak jamaahnya, itu jadi bisa jadi partner dari pihak terkait ya, pihak yang berwenang, karena kalau banyak jamaahnya kan nanti bisa sambil apa namanya dalam tanda kutip kampanye ya. Misalnya pemerintah sekarang sedang program stunting Pak. Nah itu kalau ada ustadz yang jamaahnya banyak itu nanti tolong program ini juga disebut-sebut ustadznya di dalam dakwah-dakwahnya kan begitu ya. Atau ada program apa yang lain misalnya supaya rajin bayar pajak misalnya Pak. Ini kalau ada jamaah yang ustadz yang ramai ya, jamaahnya ini pasti titipnya tolong diingatkan ini Pak Kiai supaya rajin bayar pajak, jangan sampai juga malah dilarang bayar pajak atau diajak jangan bayar pajak kan begitu ya. Intinya jamaah Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam kondisi yang sangat patut disyukuri ya, walaupun ada kekurangan sana sini kita masih bisa melakukan aktivitas dakwah Islam ya. Yang ketiga, yang pertama fase dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian fase dakwah terang-terangan. Yang ketiga itu ketika di Mekah Nabi Adam di akhir tahun atau di tahun 10 Hijriah ya. Di tahun 10 tahun setelah beliau menjadi nabi, setelah bi'tsah itu setelah nubuat beliau mulai berdakwah keluar kota Mekah. Keluar kota Mekah, sudah mulai ekspansi dakwahnya keluar kota Mekah ya. Ini terjadi di akhir-akhir tahun 10 dari kenabian ya. Kemudian setelahnya ya, setelah periode ini maka itu Ahdu Al-Madani atau periode Madinah sampai kemudian meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ya. Itu jemaah Allah Subhanahu Wa Taala secara global yang akan isi dari kitab ini ya. Setelah mulai dari kenabian itu akan ada periode Mekah, periode Madinah, nanti dakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah di luar kota Mekah,
itulah yang dibahas secara global dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak ada seorang pun Nabi selain Nabi kita Muhammad SAW ini yang sirahnya dibahas begitu rinci seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan sebagian menyebutkan sampai orang tua kita sendiri, ya, Nabi kita itu cara buang air beliau ajarkan, cara berwudu, cara berpakaian, cara pakai minyak wangi misalnya. Ya. Ya. Ini mungkin yang saya sebutkan barusan orang tua kita ajarkan kepada kita. Tapi ada yang misalnya orang tua nggak pernah ajarkan kepada anaknya. Apa? Cara mandi misalnya. Nabi, ya, ajarkan kepada kita cara mandi, ya. Mandi yang biasa ataupun mandi yang wajib, diceritakan oleh istri Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini mungkin nggak ada orang tua ajarkan anaknya begini mandi, ya. Tapi Nabi kita ini lebih dari orang tua kita. Makanya cinta kita kepada Nabi kita itu harus lebih cinta kita kepada beliau daripada cinta kita kepada orang tua dan anak. Qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa min waladihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau maknanya tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayah dan anaknya. Ini karena beliau ajarkan semua hal pada kita, ya. Kemudian pada awal kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana wahyu itu turun, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 itu beliau sudah mulai banyak merenung, kemudian fitrah beliau ingin mencari Tuhan yang benar-benar disembah, ya, yang berhak disembah dan yang sebagainya. Oleh karenanya kemudian beliau ada istilahnya di sini tahannus atau ta'abbud di Gua Hira. Dia mulai 40 tahun zaman Allah Subhanahu wa taala beliau mulai menyendiri di Gua Hira, ya, Gua Hira. Di situ beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendapatkan kondisi di mana begitu dekat, ya, dengan Sang Pencipta, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun wahyu belum diturunkan, ya. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat, ya, Imam Malik meriwayatkan bahwa di kota Madinah itu penduduknya kalau sudah usia 40 itu mereka sudah mulai konsentrasi beribadah, ya. Sudah mulai beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan lama lagi. Yang main-main tadi kan kita sudah pernah sebutkan, ya, tentang usia di sini berapa kali. Jadi kalau main-main dari kecil, ya, sampai usia 15 tahun, karena sampai usia 15 tahun atau usia balik kurang atau lebih dari 15 tahun itu seseorang tidak dihitung melakukan kesalahan atau tidak dicatat oleh malaikat. Belum dicatat 15 tahun. Jadi apa nikmat yang besar 15 tahun main-main. Kalau dia salah kemudian kayaknya di tempat kita begitu juga, Pak. Kalau 15 tahun melakukan kesalahan nggak ditetapkan sebagai tersangka. Itu ada undang-undangnya, ya. Ada undang-undang. Walaupun dia menyebabkan menganiaya orang macam-macam, tapi kalau 15 tahun masih dianggap masih anak-anak, ya. Masih ada perlindungan anak. Nah, 15 tahun main-main misalnya. 15 sampai ke 40 berapa tahun? 25, ya? 25 tahun. Kalau bekerja, kuliah, semua bisa 25 tahun. Itu sebenarnya waktu yang cukup panjang. Makanya 40 ke atas jangan terlalu ambisi lagi, sudah mulai ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian panjang umurnya sampai seperti usia Nabi, yaitu 63, berarti dari 40 ke 63 ada usia sekitar 23. Sedangkan yang main-main dan tadi kerja atau macam-macam tadi sudah 40 tahun, kan lumayan. Jadi kalau kita hitung-hitung seperti itu masih sebenarnya main-mainnya dan nyari pekerjaan, ya, atau apa semua yang ingin dicapai dalam urusan dunia ini, maka sudah cukup
sebenarnya bekalnya ya. Cuma mungkin tadi tidak begitu sukses misalnya atau yang sebagainya. Tapi sebagian orang yang sudah sukses itu 35 tahun dan misalnya dari umur 18 bisnisnya. 35 dia sudah berpikir saya sudah pensiun saja. Pensiun kenapa? Yang lain dikelola walaupun dia dapat bagi hasil yang sedikit. 5%, 10% bagi hasil udah tapi nggak mau lagi ngurus bisnisnya. Ada sebagian orang saya tidak sebutkan ininya, dia cuma dapat saham 2% dari usaha yang dia rintis bertahun-tahun. Tapi itu dia jalani hidup. Dan 2% ini besar karena perusahaannya sangat besar ya. Besar dia ya, punya uang sangat banyak. Dan itu dia ngurus filantropi namanya ya. Kegiatan sosial ke Afrika kemana-mana. Itu yang dilakukan. Cuman untung dia punya tinggal 2% sahamnya di perusahaan yang dia rintis. Dan yang saya sebutkan ini bukan orang Islam, tapi seperti itulah pemikiran yang ada di orang-orang sekitar kita. Dia sudah berpikir bahwa ini bukan lagi waktunya saya bekerja atau apa, serahkan pada yang lebih muda atau yang ini. Kemudian dia ambil bagi hasil walaupun 2%, 5% ya, 3% udah lumayan, walaupun tidak banyak, akan tetapi bisa kemudian bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat dan negaranya yang di sekitar dia juga. Kemudian Nabi yadhabu ila ghari Hira ya. Dalam kondisi seperti itu ya, usia 40 itu beliau sudah mulai sering ke Gua Hira ya, yang terletak di Jabal Nur ya. Ghar atau gua itu ya lubang yang ada di gunung ya. Kalau di puncaknya, kalau bahasa Arab itu ghar Hira. Kalau di puncak atau di atas lubangnya namanya ghar. Kalau lubangnya di bawah, gunung ada lubang di bawah, gua juga. Kalau dalam bahasa kita gua ya. Gua di atas, di bawah, gua samping kanan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau lubangnya di bawah namanya kahfun. Ashabul kahfi. Pemuda dalam gua ya. Karena guanya di bawah namanya kahfun. Kalau di atas ghar, makanya Gua Hira ini posisinya di atas Pak. Jamaah haji, jamaah umrah kadang biasa pergi gitu. Naiknya susah Pak. Hari ini sudah dikasih tangga, maksudnya naik ke arah situ oleh pemerintah setempat mungkin ya, yang bertanggung jawab itu dia kasih tangga karena jamaah naik ke atas. Dulu nggak ada tangga itu, Nabi naik gunungnya. Bukan gunung tempat kita apa? Gunung tempat kita kan ada pohon, Pak ya. Kalau capek naik bisa berteduh sebentar. Atau kalau miring kita bisa pegangan ya. Gunung di Arab itu Pak batu, Pak. Bayangkan ada batu cadas gitu. Ada batu cadas di sini atau batu-batu yang digunakan untuk pondasi rumah. Ya seperti itu, batu yang enggak ada pohonnya, Pak. Itu besar. Itulah gunung di negeri Arab. Itu yang didaki oleh Nabi SAW. Itu kalau tergelincir sedikit saja bahaya ya, sangat berbahaya. Itu gua ya yang dimasuk. Kalau Ashabul Kahfi guanya di bawah. Kalau Nabi kita harus naik ke atas gunungnya ya, di Jabal Nur namanya. Kemudian jaraknya itu 2 mil, dia 2 mil dari kota Mekah ya, 2 mil. Ini mil pada saat itu. Kalau hari ini mil itu mungkin hampir sampai 2 km 1 mil ya, atau lebih dari itu ya, atau mungkin 3, wallahu a'lam. Tapi waktu itu mil itu juga saya nggak tahu apakah sama dengan ukuran mil hari ini. Ala kulli hal dia di luar kota Mekah, terpencil ya. Karena di negeri Arab itu sampai hari ini Pak, kalau kita keluar kota itu kota yang kita tinggalkan kita bisa lihat. Karena di luar kota, di jalan keluar kota itu nggak ada rumah di kanan kiri jalan itu nggak ada rumah Pak. Kalau kita ini ke Bogor Pak, Jalan Raya Bogor, di kanan kiri ada rumah, ada warung ya. Di negeri Arab nggak begitu Pak, nggak ada orang buat rumah di pinggir jalan. Jalan besar itu orang nggak nyari rumah ke situ, orang nyari rumah harus justru jauh dari jalan, beda dengan kita kan, atau ke arah timur ya,
di Pantura ya, pantai utara ini yang mulai dari Kalimalang nih ya. Itu kan kalau kita keluar dari kota Jakarta Timur ini, kanan kiri ada rumah bangunan. Kalau di negeri Arab nggak ada. Sehingga kalau tidak ada, begitu kita keluar kotanya bisa kita lihat. Kota kita sudah kita tinggalkan, sudah kita bisa lihat. Kalau di sini nggak bisa. Kita keluar nggak ada pemandangan kota Jakarta Timur, nggak ada pemandangannya karena terhalang dengan bangunan. Nah, karena nggak ada bangunan di luar kota, makanya tadi kita sebutkan begitu beliau keluar 2 mil ini itu sudah menjauh dari masyarakat, nggak ada orang. Nah, jadi jangan bayangkan seperti tempat kita, dan di negeri Arab sampai hari ini seperti itu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang umroh atau haji, kalau perjalanan antara Mekah dan Madinah itu nggak ada rumah di pinggir-pinggir. Jadi kalau bannya atau mau ke toilet ini itu ya di rest area gitu. Nggak ada rumah pinggir kanan kiri, itu nggak ada. Ya. Kalau kita di sini memang di tol nggak ada juga rumah, tapi kalau kita lompat dari pagar tol itu di sebelahnya rumah. Ya. Kalau di sana nggak ada. Ya. Ini kan di sepanjang jalan ini kan memang nggak kelihatan rumah, tapi seberangnya itu rumah ya. Seperti tol Cikampek ini kan kelihatan bangunan-bangunan seperti kampus Borobudur dan sebagainya dari tol ya. Nah, beliau keluar ya. Wa huwa gharun latif ya. Gua ini begitu tidak besar ya. Tidak besar, ukurannya 4 adri' ya. Hanya 4 depa atau hasta ya. Itu tingginya ya. Kemudian lebarnya juga hanya 3 atau lebih kurang seperti itu. Jadi mungkin hanya muat bisa hari ini bisa dilihat ya di browsing di internet itu ada gambarnya, memang nggak besar ya, mungkin muat 1 ya. Kalau 2 orang mungkin sudah agak sempit ya, guanya terlalu besar. Nah, beliau menginap ya di Gua Hira ini ketika misalnya di sini disebutkan fayuqimu pada bulan Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan sudah ada sebelum, dari dulu orang Arab memang bulannya yang ke-9 dalam penanggalan mereka itu adalah bulan Ramadan. Akan tetapi puasa Ramadan itu baru diwajibkan nanti tahun kedua Hijriah ya. Tapi bulan Ramadan itu sudah ada sebelum, bukan ketika Islam datang baru ada Ramadan. Sebelum Islam datang ada bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan itu dimulai Nabi SAW, kemudian beliau beribadah ya, bertafakkur ya tentang alam semesta ini ya. Dan beliau dalam keadaan seperti ini merasa mutmain ya, merasa tenang. Merasa tenang karena di tengah-tengah penduduk Mekah itu, sebagaimana kita sudah sebutkan dulu, ketika berhala sudah mulai disembah itu kondisinya memang sudah tidak lagi nyaman ya. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah penting yang diingatkan oleh ulama sirah ketika membahas ini, setiap manusia dari kita butuh ya, butuh hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertafakkur, kemudian dia berzikir ya, membaca Al-Quran yang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus bisa nanti namanya i'tikaf pada bulan Ramadan. Tapi setiap hari sebenarnya kita perlu kemudian bertafakkur, kemudian berdoa, membaca Al-Quran, berzikir yang tidak diganggu antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya waktu-waktu yang singkat, setelah sholat subuh misalnya ya. Makanya dalam hadis yang sangat sering dibahas tentang 7 orang yang dia kemudian mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah seorang laki-laki ya, yang dia khalian, dia bersendiri ya, bersendiri, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, dia hanya sendiri seorang diri, ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian air matanya turun, air matanya keluar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi setiap kita butuh
waktu di mana kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin di media itu istilahkan dengan waktu untuk diri sendiri ya. Me time katanya, waktu untuk Nah, kalau kita dalam Islam waktu untuk diri kita sendiri nggak mungkin kita sendiri, pasti kita butuh Allah, maka kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang hanya beribadah saja atau kemudian dia tidak memberi hak keluarganya dan sebagainya, Nabi mengatakan fa inna li rabbika 'alaika haq. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah punya hak atas diri kamu. Kita salat, berdoa, bermunajat kepada Allah ya. Terutama di akhir-akhir malam ini hak Allah Subhanahu wa taala. Inna li rabbika 'alaika haq. Allah punya hak atas dirimu. Wa inna li ahlika, keluargamu, anak istri juga punya hak atas kamu. Dah dua. Wa inna li nafsika 'alaika haq. Jiwa kamu, tubuh kamu juga punya hak atas dirimu. Berarti diberi hak. Apakah makan, minum ya. Atau hari ini olahraga namanya misalnya, istirahat ya. Ini semuanya ada hak-hak yang harus diberikan. Hak Allah, hak keluarga, kemudian hak diri sendiri. Ini kalau hidup begini seimbang, insya Allah seorang bisa lebih bahagia ya. Kemudian dia mudah-mudahan terhindar dari penyakit karena haknya semua diberikan ya. Sebagaimana Nabi mengajarkan ketika orang makan itu ada sepertiga untuk udara, sepertiga makanan, sepertiga minum. Kalau semua diisi udara, masuk angin. Nah, kalau semua diisi makan, nggak bisa tidur, Pak. Kalau semua diisi angin, kembung, Pak. Nah, jadi sepertiga angin, ya, nafas maksudnya, sepertiga udara, air, sepertiga makanan. Ini keseimbangan ya. Ini yang jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri taufik kita ya dari apa yang dicontohkan Nabi kita untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ketika seorang bersendirian hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فبأي آلاء ربكما تكذبان